Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifidah Buya Harmaidah dengan NIM 2410911222018 dari kelompok Praktikum Anatomi 9, program studi kedokteran program sarjana yang hari ini akan membahas tentang anatomi sistem kardiorespirasi dan anatomi klinis sistem kardiorespirasi. Baik, materi yang akan saya bahas adalah tentang anatomi dan anatomi klinis dari sistem respirasi dan juga anatomi serta anatomi klinis dari sistem kardiovaskular. Yang pertama adalah sistem respirasi. Untuk sistem respirasi, itulah kalau kita lihat lagi, organ-organ yang menyusun itu tuh bakal ngebentuk kayak sebuah saluran. Makanya dinamakan traktus. Nah, secara anatomi, traktus respiratorius itu ada traktus respiratorius superior dan juga traktus respiratorius inferior. Yang dimana untuk superior itu dari nasus sampai laring, lalu untuk inferior itu dari trachea, bronchus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris sampai. Baik, yang akan kita bahas pertama adalah nasus atau hidung, karena kita tahu udara yang bakal masuk pertama kali itu kan lewat hidung terlebih dahulu. Nah, kalau dari luar itu namanya nasus externus, kalau yang di dalam namanya nasus internus. Untuk bagian luar ya hidung yang biasanya ada mancungnya, ada peseknya, itu namanya nasus externus. Nah, misal kita buka lagi tengkorak kita, itu tuh kita bakal ngelihat kalau di dalam sini, di dalam hidung kita tuh bakal ada kayak rongga, makanya di dalam sini namanya kavitas nasi. Nah, untuk lubang hidung kita itu namanya yaitu nares. Nah, nares ternyata kalau kita buka lagi, kita tuh di belakang hidung kita tuh ada juga lubang lanjutan namanya koana yang bakal ngelanjutin ke organ-organ selanjutnya. Nah, antara nares kanan antara hidung sebelah kanan dekstra dan sinistra itu dipisah sama kayak dinding gitu, namanya septum nasi yang kayak gini, kayak dinding gitu. Nah, selanjutnya untuk nasus externus itu disusun sama tulang-tulang dan juga kartilago. Untuk tulang-tulangnya sendiri itu kayak os frontale, os nasale, lalu ada os maxilla. Nah, untuk kartilagonya yang paling utama itu ada kartilago septinasi, lalu kartilago alares mayor dan juga kartilago alares minor yang kecil-kecil kayak gini. Untuk kartilago alares mayor itu dijadikan terbagi menjadi dua lagi dan bisa kita lebih lihat kalau dari bawah. Jadi ada kartilago alares mayor yang crus laterale sama kartilago alares mayor crus mediale. Crus itu kayak kaki bentuknya, bisa dilihat kayak gini kan. Nah, untuk septinasi, kartilago septinasi itu kalau dari bawah bisa lebih kelihatan kayak gini. Nah, selanjutnya itu nasus internus di bagian kavitas nasi. Nah, di sini kan kayak ada struktur berciri khas kayak gini. Nah, ini namanya concha nasalis. Concha nasalis ini fungsinya biar udara yang masuk tuh, jadi hidung tuh diperbesar sama concha nasalis ini biar udara tuh bisa masuk. Jadi bisa disaring, bisa dilembabkan, bisa disesuaikan suhunya. Nah, namanya sama si concha nasalis ini. Ini concha nasalis superior, concha nasalis media sama concha nasalis inferior. Karena biar udara masuk, berarti di belakang sini bakal ada sebuah ruangan yang buat udara tuh bermuara, namanya meatus nasi. Di sini meatus nasi superior, meatus nasi media sama meatus nasi inferior. Fungsinya biar itu tadi, biar udara bisa lewat. Selanjutnya kita bakal ngomongin tentang sinus. Sinus itu kayak rongga-rongga atau bulatan-bulatan yang ada di kerangka di otak, di tengkorak otak kita. Nah, pokoknya tengkorak kita tuh kan berat. Nah, biar dia tuh ringan adalah si sinus-sinus ini biar dia kayak udara tuh bisa masuk dan ngebuat kerasa ringan. Nah, sebenarnya banyak fungsinya, bisa juga kayak sekres sama resonansi suara, tapi yang paling utama biar meringankan tengkorak kita. Jadi ada sinus frontalis, lalu sinus maxillaris, lalu ada sinus ethmoidalis, karena dia banyak jadi namanya dan berbentuk kayak selula gini namanya selula ethmoidalis, dan kalau dari samping sebenarnya ada kelihatan sinus penoidalis. Selanjutnya kita bakal ke faring. Faring itu tenggorokan, jadi dibagi menjadi 3 daerah, ada nasofaring, ada orofaring, sama ada laringofaring. Nah, penamaannya itu tergantung di mana sih, di depan apa sih dia tuh strukturnya berada. Struktur faring ini di depannya ada struktur apa? Nah, yang pertama itu ada nasofaring. Nasofaring itu batasnya dari coana sampai ke isthmus pharyngeus. Isthmus pharyngeus itu setinggi sama palatum mole. Nah, ini namanya nasofaring. Nah, untuk orofaring berarti dari isthmus faucium sampai ke epiglotis. Epiglotis itu ini ya.
Kalau di sini dia kecil, tapi ada beberapa foto yang dia tuh kelihatannya panjang. Nah, baru laringofaring dari sampai batasnya itu sampai aditus laringis. Aditus laringis kayak sekitar sini. Nah, selanjutnya kita bakal ke laring. Laring tuh sebenarnya banyak strukturnya, tapi yang paling penting itu dia berkaitan sama rima glotis atau yang berfungsi untuk resonansi suara. Jadi di sini kan epiglotis. Nah, di sini itu vestibulum laringis, di bawah sini baru infraglotis atau kavitas laringisnya. Nah, di sini itu kayak ventriculus laringis. Nah, kita tuh bakal ketemu sama yang namanya plika. Ada plika vokalis sama plika vestibularis. Untuk plika vokalis ya bakal jadi kalau kita kenal tuh yang kayak pita suara. Nah, untuk plika vestibularis itu bagian pita suara palsunya gitu. Selanjutnya itu trakea. Trakea itu panjangnya 10 sampai 13 cm. Jadi terusan dari laring ya. Nah, panjangnya 10 sampai 13 cm. Terus kalau kita perdekat lagi dia tuh ada kayak ini sama cincin-cincin. Jadi ada cincin-cincin yang cincin yang kayak melingkar gitu sama yang di dalamnya sini. Nah, untuk ini namanya cartilago trachealis, sedangkan kalau yang celah-celahnya itu namanya ligamentum annularia. Nah, ligamentum annularia ini biar trakea kita tuh nggak kaku-kaku banget. Jadi tetap bisa yang noleh-noleh terus nengkuk. Nah, ya itu karena si ligamentum annularia ini. Nah, terus nanti tuh trakea tuh bakal bercabang kan jadi bronkus. Percabangannya itu namanya bifurcatio trachea. Tapi kalau kita belah lagi terus lihat ke dalam, struktur yang di dalam itu namanya karina. Jadi saya ada sebutkan kalau trakea itu kan bakal bercabang. Nah, bercabang ini jadi bronkus. Bronkus ini nanti akan ada bronkus principalis, bronkus lobaris, sama bronkus segmentalis. Pertama, bronkus principalis. Nah, jadi dari trakea langsung ke bronkus principalis. Bronkus principalis ini yang bakal ngehubungin bronkus ke paru-paru. Jadi ada bronkus principalis dexter sama bronkus principalis sinister. Nah, lalu dari bronkus principalis itu nanti dia bakal bercabang lagi menjadi bronkus lobaris. Jadi bronkus yang bakal menuju ke lobus paru-paru. Jadi karena di kanan ada 3 lobus, jadi bronkus lobaris yang ada di kanan itu ada 3. Nah, sedangkan bronkus yang di kiri sinistra bakal ada bronkus lobaris ya adanya 2 aja gitu, nggak sampai 3. Nah, dari bronkus lobaris itu bakal bercabang-cabang lagi jadi semakin kecil nih. Ada namanya bronkus segmentalis. Untuk di kanan di dexter itu ada 10 bronkus segmentalis. Kalau yang di kiri ada 8 bronkus segmentalis. Jadi ke bagian intinya yaitu paru-paru. Paru-paru itu ada bagian apex dan juga bagian basis. Nah, lalu dia juga ada fasies costalis yang menghadap ke coste, fasies mediastenalis yang bakal menghadap ke jantung, dan fasies diafragmatica yang bakal menghadap ke diafragma. Lalu di bagian pulmodexter dan pulmosinistra itu berbeda. Pulmodexter tuh bakal terbagi menjadi 3 lobus, sedangkan bagian pulmosinister hanya dibagi menjadi 2 lobus. Nah, untuk yang pulmodexter itu ada lobus superior, media, sama inferior. Untuk yang antar superior dan media dibagi oleh si visura horizontalis, sedangkan yang inferior ke media itu dibagi sama visura obliqua, sedangkan yang di sinister cuma dibagi sama visura oblik. Oke, selanjutnya itu kayak ada bolongan-bolongan kayak gitu ya. Itu tuh namanya hilux pulmonalis yang bakal jadi tempat lewatnya bronkus, terus vena serta arteri untuk masuk ke pulmo. Terus ada yang paling terakhir itu lapisan yang bakal nyelubungin si paru-paru. Jadi ada yang namanya pleura. Pleura ini ada pleura parietalis sama visceralis yang bakal nempel langsung ke paru-paru, itu namanya pleura visceralis, sedangkan yang menempel sama dinding torak itu namanya pleura parietalis, dan yang yang menjadi pembatas antara keduanya itu namanya cavitas pleura yang isinya tuh kayak cairan yang bakal mengurangin dan meminimalisirkan masalah ketika paru-paru ini ekspansi ketika bernapas. Nah, sudah dengan anatomi sistem respirasi, kita bakal lanjut ke anatomi sistem kardiovaskular. Nah, untuk kardio sendiri, itu aliran darahnya adalah ketika darah-darah dari seluruh bagian tubuh itu menuju ke vena cava superior dan inferior, lalu masuk ke atrium kanan. Lalu dari atrium kanan masuk ke ventricle kiri lewat katup tricuspid, lalu bakal dialirkan ke arteri pulmonalis untuk menuju ke pulmo biar ada pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, dari sana bakal keluar lewat vena pulmonalis untuk menuju ke atrium kiri, lalu dilewatin lagi masuk ke ventricle kiri lewat yang namanya katup mitralis atau katup biscupidalis. Nah, nanti dari ventricle kiri bakal dipompa ke seluruh tubuh lewat aorta gitu untuk aliran darah dari jantung sendiri. Jantung itu ada atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, dan ventricle kiri. Nah, jadi kita akan review satu-satu. Yang pertama itu ada si atrium kanan atau atrium dexter. Atrium dextrum ini ya nanti
atrium kanan dan kiri bakal dibatasi sama yang namanya septum interatrial. Nah, di septum interatrial kita bakal ketemu namanya fossa ovalis. Fossa ovalis yang bakal dihubungin sama limbus fossa ovalis. Dulu fossa ovalis itu sebelum kita dikeluarkan masih jadi embrio itu namanya foramen ovale. Nah, pas dia udah keluar janinnya, nah jadilah si fossa ovalis karena ada tekanan di paru-paru yang buat dia tertutup. Nah, selanjutnya ada bagian kasar sama bagian halus sama bagian kasar. Bagian halus itu namanya sinus venarum cavarum, sedangkan yang kasar namanya musculi pectinati, yang bakal dihubungkan keduanya itu sama yang namanya crista terminalis. Nah, setelah itu ada struktur tambahan namanya auricula dextra. Auricula dextra karena bentuknya kayak si telinga, makanya namanya auricula dextra. Selanjutnya kita bakal ke ventricle kanan. Berbedaannya ventricle kanan itu paling ada ditandai dengan adanya tricuspid, maksudnya ada katup yang bakal memulai. Nah, di katup ini namanya katup tricuspid kalau di bagian ventricle kanan. Nah, tricuspid namanya berarti katupnya ada 3. Nah, si cuspis ini dihubungkan sama yang namanya chorda tendinea yang bakal menghubungin ke musculus papillaris. Musculus papillaris ada musculus papillaris posterior sama musculus papillaris interior. Terus bagian dinding kasar itu namanya trabecula carnae, sedangkan yang halus itu namanya conus arteriosus yang bisa jadi pangkal dari arteri pulmonalis kayak gitu. Struktur selanjutnya yang akan kita bahas adalah katup. Nah, jadi katup ini kan yang bakal jadi tempat masuk dan keluarnya darah yang lewat dari jantung. Nah, katup itu kita sebut dengan valva ya. Valva sendiri ada valva semilunaris sama valva atrioventricularis. Nah, yang kayak kelihatan lebih kecil di sini, itu namanya katup semilunaris, sedangkan yang ini yang agak gede gitu namanya katup atrioventricularis. Nah, terbagi lagi menjadi 2 ya kan. Nah, yang ini itu katup trunki pulmonalis, yang ini valva aorta. Nah, valva trunki pulmonalis dibagi lagi menjadi valva semilunaris anterior, dextra sama sinistra. Sedangkan yang aortae, valva aortae itu udah ada dextra, sinistra sama posterior. Sedangkan yang atrioventricularis itu ada atrioventricularis yang sinister dan dexter. Kalau yang sinister ini biasanya sebut mitral, katup mitral atau katup biscupidalis karena dia cuma punya 2 katup yaitu anterior dan juga posterior. Sedangkan yang tricuspidalis atau yang dextra itu ada anterior, septalis sama posterior. Nah, untuk yang tricuspidalis dia bakal menghubungin antar atrium kanan dan ventricle kanan, sedangkan yang si biscupidalis itu antar atrium kiri dan ventricle kiri kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ngomongin tentang kelistrikan dari jantung, konduksi dari jantung. Nah, ada yang namanya nodus sinoatrialis, terus nodus atrioventricularis, berkasis dan juga serbut Purkinje. Nah, yang paling pertama atau pacemakernya itu nodus sinoatrialis atau nodus SA. Nah, nodus SA ini yang bakal ngemulai nih kelistrikan biar jantung tuh bisa berkontraksi. Nah, lalu dia bakal nerusin ke yang namanya nodus atrioventricularis yang ada di cabang-cabang antara atrium kanan dan ventricle kanan. Nah, terus dari nodus AV ini dia bakal nerusin menjadi cabang menjadi 2 namanya berkasis. Ada berkasis kanan dan berkasis kiri. Nanti si berkasis nanti bakal bercabang lagi jadi serabut Purkinje yang bakal nyebarin semua kelistrikan itu ke semua otot di jantung. Struktur yang terakhir itu perikardium, sama kayak paru-paru, jantung juga ada lapisan. Nah, kalau di jantung itu perikardiumnya ada perikardium fibrosus sama perikardium serosum. Nah, yang bakal melekat ke jantung itu namanya perikardium yang serosum. Perikardium serosum dibagi lagi menjadi 2, ada yang lamina parietalis sama lamina visceralis. Yang parietalis bakal langsung nempel sama perikardium fibrosusnya, sedangkan yang lamina visceralis yang bakal nempel sama jantung. Terus sama kayak paru-paru juga, di antara lamina parietalis dan lamina visceralis itu bakal ada si yang namanya cavum pericardii. Cavum pericardii ini isinya bakal kayak cairan sama kayak paru-paru juga ada fluidanya, biar ketika dia kontraksi nggak bakal terlalu banyak gesekan yang bakal ngerusak jantung kayak gitu. Bahasan selanjutnya adalah tentang anatomi klinis dari sistem respirasi. Nah, secara klinis ini penting banget buat penegakan diagnosis dan juga tindakan medis. Misalnya, kita tahu bahwa bronkus utama kanan itu lebih lurus dan vertikal dibandingkan bronkus yang sebelah kiri. Nah, sehingga benda asing yang terhirup tuh biasanya lebih sering masuk dari menujunya tuh ke bronkus kanan. Nah, lalu pengetahuan tentang lokasi lobus juga penting banget dalam menafsirkan hasil röntgen dada atau juga CT scan. Misalnya, infiltrat pada lobus bawah kanan tuh bisa menunjukkan pneumonia lobar, sedangkan effusi pleura itu akan terlihat sebagai pengaburan sudut costodiafragma. Selain itu, pemahaman anatomi respirasi itu diperlukan juga dalam prosedur seperti torakosentesis, pemasangan selang dada, sama bronkoskopi. Nah, lokasi penyisipan alat medis juga harus disesuaikan biar nggak mencederai struktur vital kayak pembuluh darah besar atau juga pleura visceral. Nah, misalnya dengan memahami anatomi ini, kita kan bisa jadi lebih akurasi nih dalam mendiagnosis, juga bisa memastikan keamanan pasien dan juga keamanan kita sebagai tenaga medis.
Nah, selanjutnya untuk anatomi klinis dari kardiovaskular, itu pertama konsep dasar dari gagal jantung tuh mengacu pada hukum Frank Starling. Nah, dalam keadaan normal, curah jantung atau kardiokot itu kan sebanding dengan jumlah darah yang kembali ke jantung atau venous rectum. Namun, jika volume darah yang masuk ke jantung itu tidak sama dengan yang dipompa keluar, akan terjadi penumpukan darah dong. Nah, ini merupakan awal dari proses gagal jantung. Nah, saat jantung mengalami stres kronis, kayak tekanan darah tinggi atau beban kerja berlebihan secara terus-menerus, jantung tuh bakal berusaha menyesuaikan dengan cara hipertrofi miokard, yaitu pembesaran otot jantung. Namun kalau itu berlangsung terus-menerus kan otot jantung akan kelelahan dan pada akhirnya sel-sel otot jantung mengalami apoptosis atau nekrosis atau mati lah bahasa kasarnya. Nah, tubuh juga merespon melalui sistem kompensasi, terutama aktivasi sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAAS. Nah, sistem itu meningkatkan retensi natrium dan air yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, sayangnya mekanisme itu tuh tidak memperbaiki curah jantung, justru bakal memperberat kondisi gagal jantung. Nah, gagal jantung kiri itu terjadi ketika ventrikel kiri itu tidak mampu lagi memompa darah dengan efektif. Berarti kan bagian tubuh yang lain bakal kesusahan atau kekurangan suplai darah dong. Nah, akibatnya darah tuh bakal menumpuk di atrium kiri dan kembali ke paru-paru lagi. Ini nyebabin edema paru dengan gejala sesak napas, batuk berdahak, sama suara napas basah. Yang pertama edema paru. Nah, lalu gagal jantung kanan biasanya disebabkan oleh gagal jantung kiri atau penyakit paru kronis. Pada kondisi ini darah tuh menumpuk di vena sistemik. Jadi dia bakal menyebabkan pembesaran hati atau hepatomegali, cairan di perut atau asites, sama pembekakan tungkai dan distensi vena jugularis. Nah, selanjutnya penyakit katup jantung seperti stenosis atau regurgitase menyebabkan aliran darah yang nggak normal. Katup yang tidak dapat menutup atau membuka dengan sempurna tuh menyebabkan darah tuh kembali ke ruang jantung yang seharusnya sudah kosong. Akhirnya kan kayak kembali lagi. Itu kan nggak bagus ya. Nah, ini meningkatkan beban kerja jantung. Nah, selanjutnya kita bakal membahas kelainan jantung bawaan atau kongnital. Jadi, pas ketika masih embrio nih, kelainan ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu gangguan aliran kiri ke kanan sama gangguan aliran kanan ke kiri. Nah, gangguan aliran kiri ke kanan itu disebut juga non-cyanotic. Nah, pada kondisi ini, darah kayak oksigen dari sisi kiri jantung tuh bocor ke sisi kanan dan masuk kembali ke paru-paru. Hal ini meningkatkan aliran darah ke paru, menyebabkan hipertensi pulmonal dan bisa berkembang menjadi cor pulmonale. Nah, salah satu contohnya adalah ventricular septal defect atau FCD. Nah, ini adalah lubang di dinding antar ventrikel. Darah di ventrikel kiri bakal masuk ke ventrikel kanan terus meningkatkan volume ke paru-paru. Komplikasi yang mungkin terjadi antara lain infeksi paru sama gagal tumbuh pada anak. Ini bahaya banget. Nah, lalu selanjutnya selain ventricular septal defect itu ada juga atrial septal defect atau SD. Itu ketika terjadi adanya lubang di antara atrium kiri dan kanan. Nah, kadang tidak bergejala tapi bisa menyebabkan sesak napas, aritmia, dan hipertensi pulmonal seiring waktu berjalan. Nah, lalu selanjutnya ada patent ductus arteriosus atau PDA. Adanya kelainan di mana ductus arteriosus itu nggak menutup setelah lahir. Jadi pas embriologi itu ada struktur-struktur tertentu di bagian jantung yang bakal kebuka cuma ketika embrio, masa janin. Setelah dia keluar, bayi sudah menjadi manusia seutuhnya, ya bakal tertutup. Nah, patent ductus arteriosus ini kebalikannya. Jadi dia nggak menutup sempurna. Jadi gangguan aliran kanan ke kiri ini jadi bakal perlu penanganan khusus. Nah, selanjutnya gangguan aliran kanan ke kiri yang disebut dengan cyanotic. Pada kondisi ini, darah yang tidak teroksigenasi dari sisi kanan jantung langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Akibatnya pasien mengalami cyanosis dan eritrositosis sebagai kompensasi. Atau bahasa sederhananya ketika yang seharusnya bertukar dulu, malah jadi yang bakal diterima sama organ-organ yang tubuh itu yang belum kaya akan oksigen, masih miskin akan oksigen. Nah, contoh paling dikenal itu tetralogi of Fallot atau TOF yang merupakan kombinasi dari 4 kelainan, VSD, stenosis pulmonal, hipertrofi ventrikel kanan, sama aorta yang berada di atas kedua ventrikel atau overriding aorta. Nah, gejala TOF ini meliputi cyanosis progresif, sesak saat aktivitas, sama gangguan tumbuh kembang. Nah, dengan memahami mekanisme dasar dan juga anatomi klinis dari sistem respirasi dan kardiovaskular, ini bakal memudahkan kita, membuat kita lebih cepat dalam mengenali, mendiagnosis, dan juga merencanakan tata laksana yang tepat untuk pasien kita dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem kardiorespirasi. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.